nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu jamaah, saudara-saudara rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala taufik, inayah, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir, memperbaiki hati, memperbaiki pengetahuan, memperbaiki amal, semata-mata kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling bagus, paling dianggap istimewa di hadapan Allah di antara kita adalah yang paling bagus pengetahuannya, yang paling bagus hatinya, yang paling bagus amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, paling istimewa di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa hatinya, takwa amalnya, dan takwa juga ilmu pengetahuannya. Nah, itu lagi dan lagi kita harus syukuri, jangan sampai terlewat untuk kita tidak syukur. Mari kita langsung saja lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Bisa dibaca fi 'amalin mumaddadah atau fi 'udin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Humazah. Insyaallah semua di sini pasti hafal. Perkara lupa atau ingat, ya itu saya tidak tahu, tapi pasti hafal. Pernah hafal. Makiyatun al-madaniyatun tis'a ayat. Surat ini turun di Mekah atau periode Mekah, tapi ada sebagian ulama juga mengatakan ini surat Madaniyah. Jumlahnya ada 9 ayat. Asbabun nuzul singkat. Dulu orang-orang ini sering kumpul-kumpul, dan yang dibicarakan itu membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan nasab keturunannya. Dan jelas kalau ada membanggakan berarti ada yang direndahkan. Dan merendahkan harta, kepemilikan ataupun keturunan nasab milik orang lain. Nah, Al-Humazah sendiri artinya pengumpat. Apa? Pengumpat.
Nanti kita akan pelajari arti secara kata, perkata. Surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah, pengumpat. Jadi ketika waktu itu kata ini berdoa, tidak lain tidak bukan yang dibanggakan adalah sukunya, yang dibanggakan adalah keturunan pemilikannya, dan yang direndahkan ketika itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang menurut mereka adalah ajaran yang aneh, yang baru, dan memiliki beberapa pengikut yang masih terbilang sedikit sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat ini untuk menegur bagi mereka orang-orang pengumpat tersebut. Tapi secara makna itu teguran bagi kita semua. Nah, adapun ta'liq atau hubungan ayat 1 dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya, yang mana pekan yang lalu kita kaji belajar suratul Asr, yang artinya demi waktu asar atau demi waktu cara mutlak. Lantas apa hubungannya pembahasan tentang pentingnya waktu, kemudian sekarang pembahasan tentang suratul Humazah yang artinya pengumpat, sering ngumpat Humazah, karena ada takmah butoh-butohnya. Setiap yang ada takmah butohnya itu istimewa. Lailun malam, lailatun malam yang istimewa. Lailatul Qadar malam yang istimewa. Qadar ada yang ketetapan. Al-Humazah berarti ini maksudnya spesial, artinya berarti orang yang sering apa mengumpat. Maka hubungannya apa? Hubungannya adalah Humazah dengan Al-Asr, pembahasan tentang masalah pentingnya waktu. Al-Humazah mengumpat secara tidak langsung Islam mengajarkan kepada kita, ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan buang-buang waktumu hanya untuk perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Paling tidak mengumpat kata ini, waktu adalah kerjaan. Orang beriman katakan waktu amal, waktu adalah untuk beramal. Nah, sedangkan apabila digunakan untuk perkara yang sia-sia, maka paling tidak waktu itu akan terjual cuma tanpa ada kebaikan. Apalagi sampai menimbulkan suatu dosa, berarti jadi maksiat. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi tematiknya setiap ayat dengan ayat selanjutnya atau ayat dengan ayat sebelumnya ini saling berkaitan. Makanya runtutannya seperti ini, saling berkaitan. Hanya saja mungkin kita sebelumnya tidak paham apa ini runtutan. Sebagaimana sebelum Al-Asr itu suratul Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Takatsur dari kata kafir, artinya banyak, banyak. Al-Hakumut Takatsur, sering lalai. Siapa orang yang sering memperbanyak harta, memperbanyak apa? Keturunan, ada membanggakan keturunannya. Maka itu pun menjadi suatu tanda kalau dihubungkan dengan Al-Asr artinya waktu, yaitu membanggakan sesuatu. Paling tidak merugikan, paling minimal rugi adalah waktunya dan jual sia-sia. Sedangkan kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya, termasuk daripada bagusnya Islamnya seseorang itu dilihat daripada seberapa dia semangat untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Kalau perkara itu haram, ini wajib kita tinggalkan. Tapi kalau perkara yang sia-sia, ini perkara yang mubah, alias apa? Kita tinggalkan bagus, kita lakukan juga tidak dosa. Adapun nanti pemicunya menjadi dosa, itu pemicu saja. Tapi perkara sia-sia ini tidak bermanfaat sama sekali. Tapi Islam tetap mengajarkan, kalaupun disuruh memilih ada satu perkara sia-sia kita ambil atau kita gunakan atau kita tinggalkan, maka Islam lebih menganjurkan untuk tinggalkan. Walaupun perkara sia-sia itu ya tidak menunjukkan dosa, tidak menunjukkan
seperti dululah jatuh cintanya kita kepada istri biasanya cuma mau jualan di pasar, tahu-tahu hanya saling tatap saja, ternyata lewat tatapan itu menimbulkan suatu energi ya. Kalau terjadi nikah ya energi positif, kalau nggak jadi nikah ya energi negatif. Tapi tatap mata sesaat ini kita manusia namanya sama-sama punya mata. Kalau main mata baru itu, baru ya tidak boleh main mata. Tapi kalau hanya bertatap mata, bertatap muka sesaat, tidak masalah. Bahkan pandangan pertama sebelum terbit yang kedua itu halal kita melihat. Dalam arti apa? Kalau tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau kita sudah tahu itu perkara haram, katanya ini jangan ketik kedua kalinya. Karena ketik pertama nikmat, ketik kedua laknat. Jadi munasabah ataupun secara penghubungan satu lain dengan yang lain tetap saling berkaitan. Maka sholatul asar dan sholatul maghrib berkaitan tentang masalah pemanfaatan waktu. Ada asar penjelasan tentang waktu. Al-mumazzah adalah pekerjaan di waktu, yaitu waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazzatin lumazah. Wailun, celaka. Kalimat ada awadin fi jahannam tafsirannya. Menurut tafsir yang lain. Kalimat kutukan atau kalimat azab awadin fi jahannam atau nama lembah di neraka. Jadi wailun ini bisa berarti celaka atau bisa juga suatu hal yang umpatan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Itu juga wailun. Tapi ada juga mengatakan wailun juga ini terjadi satu nama di neraka. Dan surat yang diawali dengan wailun hanya dua. Wailun lil mutaffifin, wailun lil munazzilin. Yang diawali bukan yang ada wailunnya, tapi yang diawali. Allah sendiri langsung menyatakan celaka siapa? Wailun lil mutaffifin, orang yang mengurangi timbangan. Wailun likulli humazatin lumazah, celakalah likulli bagi setiap humazatin. Kita tadi sudah tahu humazah artinya mengumpat. Nah, kita akan sedikit mengupas tentang humazah. Humazah ini arti awalnya, arti mentahnya ini adalah dorongan. Makanya Allah berfirman, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Berdoalah Rabbi Tuhanku, a'udzubika aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari dorongan-dorongan negatif atau setan. Dorongan atau godaan ini dorongan. Makanya ada juga huruf hijaiyah itu namanya hamzah. Mengucapkan hamzah itu ada dorongan sedikit. Dorong. Nah, kenapa kok bisa jadi matang artinya jadi mengumpat? Mengumpatnya dorongan hati. Maka mengumpatnya ada dua, dorongan hati yang tidak terucap, yang kedua dorongan hati yang diucap. Nah, yang dimaksud di sini yang menimbulkan suatu dampak negatif dan dikutuk bahasanya wailun, celakalah bagi pengumpat oleh Allah, ini adalah dorongan hati yang diucap. Karena kalau dorongan hati saja semua punya. Orang disakiti, fitrahnya hati apa? Kita menjadi benci. Kita dizalimi, fitrahnya hati tidak suka, benci sekali. Maka menjadi pengumpat apa? Dorongan hati yang diucap. Nah, kalau sudah terucap, sedangkan segala sesuatu yang dari tiga perkara ini dianggap apa? Ucapan, perbuatan, dan pikiran atau
rentak hati semua dianggap. Tapi yang sempat diucap dua keburukan, maka ini jadi suatu nilai negatif. Niat buruk belum sampai dilakukan, belum ditulis suatu keburukan. Niat baik belum sempat diucapkan, tapi malah sudah jadi suatu kebaikan. Ini saking rahmatnya Allah, saking daripada karunia Allah, apa? Yaitu menganggap sesuatu kebaikan meskipun masih di dalam hati, tapi itu sudah dianggap suatu kebaikan dan jalan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Likulli humazatin, bagi setiap likulli, ini setiap. Kalau saya katakan ada orang satu bis kecelakaan, penumpangnya luka-luka, maka bisa diartikan penumpang bis luka-luka, berarti ada yang tidak luka-luka. Tapi kalau saya katakan terjadi kecelakaan, setiap penumpang luka-luka, tandanya apa? Tanpa terkecuali. Maka humazah ini mengumpat. Nah, kebanyakan juga orang mengumpat. Kenapa sampai setiap orang mengumpat dicelaka apa, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena biasanya mengumpat kerentak hati, dorongan hati itu sampai terucap biasanya karena orang yang dimaksud tidak ada di tempat atau di hadapannya. Nah, itu yang dikatakan dengan riba. Apa? Riba ini mau benar mau salah, tapi riba. Riba dikata baik, sholat baik, jenazahnya tidak ada. Ada kan di sini siapa? Oh, tidak ada baik. Oh, berarti tanda tidak ada. Riba dikata baik, tandanya apa? Yang dibicarakan tidak. Kalau benar yang terlibat, kalau salah malah bisa jadi level apa? Maka bahaya sekali mengumpat ini, bahaya sekali. Dan mengumpat ini juga tidak hanya lewat apa? Lewat lisan kita, tapi dengan anggota-anggota yang lain itu gerakan kita pun bisa jadi mengumpat. Humazatin humazah, mengumpat lagi mencela, atau merendahkan humazah itu. Bisa mencelanya dengan kata-kata jelas, bisa juga hanya dengan apa? Bahasanya nyermitan apa? Dahi saja sudah bisa dikatakan itu mencela. Yang mana dia ingin orang ini supaya paham bahwa memang ada orang yang dimaksud sedang direndahkan. Ini bahaya. Itu tidak boleh. Walaupun itu tidak hanya dengan kulit dengan lisan, tapi dengan anggota tubuh, itu pun dikatakan dengan aikatil hams walams. Yang dimaksud di sini adalah apa? Sering sekali mengumpat, sering kali juga apa? Mencela. Maka istilahnya air ghibah, yang dimaksud adalah ghibah. Nuzilan fi man kana yaqtabu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah wa ghairihi. Jadi diturunkan ini ayat ini berkenaan dengan Nabi itu diriba. Nabi dan orang Islam itu diriba pada masa itu oleh Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah dan selainnya juga. Nah, wajar orang nggak suka, apalagi memang yang nggak suka ini adalah orang non-Islam. Maka orang yang benar paham Islam ini nasihat. Adapun keburukan penganutnya atau orang Islam sendiri itu bukan berarti Islam itu sendiri bukan. Tapi bisa jadi ya hanya oknum lah, tapi Islam itu kalau benar-benar dipahami ilmunya ini mantap sekali. Adapun pengamalannya ya ada kekurangan, ada kelebihan. Ada orang yang bisa mengamalkan ini, tidak bisa mengamalkan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau Islam dipahami, ternyata Islam itu memang agama yang rahmah, agama itu agama yang dari Allah, yang suka dengan kasih sayang. Kalau Allah tidak ada kasih sayang, ya sudah. Ya
Allah nggak ada rasa takut. Sedangkan ada yang tadi ada yang menghina saja sampai sekarang masih sehat artinya menghina Nabi bahkan alhamdulillah sampai membuat yang takutnya itu penghinaan itu malah sehat-sehat saja, malah kaya malah. Itu tandanya apa? Karunia atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan tolak ukur daripada kebenaran apa yang dilakukan. Maka saya kurang setuju dengan ungkapan Indonesia negara yang subur. Tandanya Allah ridho. Belum juga. Kalau bilang subur masih ada negara yang lebih subur, dan itu pun agamanya bukan agama Islam. Coba lihat di Palestina, amburan seperti itu. Kalau kita membandingkan politik boleh, tapi kalau membandingkan ridho atau tidaknya Allah kepada suatu penduduk belum tentu. Karena bukan jaminan negara subur itu suatu hal yang apa? Tandanya Allah ridho. Karena ridhonya tersembunyi. Thailand itu lebih subur lagi, Pak. Thailand lebih subur. Awannya itu di sana, kata teman saya yang tinggal di sana, walau ini satu negara atau ini satu daerah. Teman saya yang dari sana, karena dari Pondok Jawa juga banyak dari Thailand, di Pakistan juga banyak juga, baik yang bisa Melayu ataupun yang bisa bahasa Thailand. Mengatakan indah sekali di sana Thailand, makmur sekali. Tapi makmurnya orang Asia banyak sekali. Saya menonton. Tapi buktinya di sana ya masih banyak orang-orang yang jadi bukan tolak ukur di atau hanya saja kita boleh beranggapan apa? Indonesia subur ini karena memang apa? Berkatnya daripada orang-orang yang beramal. Ya katanya lebih indah, tapi masih ada juga lebih banyak. Lebih parah. Jadi bukan suatu jalan. Nah, masalah riba, Imam Malik katakan riba itu boleh, tapi di perkara-perkara tertentu. Paling tidak ada 6, boleh riba. Riba haram tapi boleh di 6 perkara. Pertama, ketika berbicara depan hakim, minta keadilan, maka boleh riba. Katakan simpulan hukum saya, simpulan seperti ini, simpulan ini, boleh. Kalau kayak gitu malah kita enggak selamat, malah biarkan sudah terbuka. Maka tema daripada yang pertama riba apa? Boleh menceritakan riba kepada orang yang dia bisa mengurangi keburukan. Kita beranggapan kalau sudah di pengadilan kita menceritakan keburukan, otomatis insya Allah keburukan akan terkurang. Nanti hakimnya bilang, kamu dipukul sama siapa? Sama si fulan. Ya hakim, ya siapa? Fulan. Ya hakim, saya nggak mau menceritakan karena itu keburukan. Wah, malah dipukul banyak. Hakim yang pukul meja, pukul palut, pukul batunya mana? Maka boleh depan hakim. Tapi dengan kapasitasnya ataupun dengan orang-orang yang harus hadir di majelis hakim, tidak dengan dibuka. Yang kedua, boleh bagi orang yang bisa menghalang. Kalau yang pertama temanya mengurangi, kalau yang kedua menghalang keburukan. Kepada siapa? Penindak keadilan. Siapa? Penindak keadilan. Ataupun pembantu daripada peraturan kepada polisi. Sekarang ya, polisi kepada keamanan, kecopetan, umpama tahu orangnya siapa, lapor ke polisi. Polisi saya kecopetan, Pak polisi. Siapa yang nyopet? Apa bukan apa? Namanya siapa? Saya tahu tapi saya tidak menunjukkan. Takut ini juga kalau betul lah. Kalau sudah tahu apa lagi diceritakan. Maka boleh dibahas itu Pak polisi supaya ditindak. Ketiga, boleh untuk kapasitas keilmuan. Sebagaimana ulama-ulama sangat ketat dalam pemilihan penseleksian hadis sahih atau hadis non sahih. Itu biasanya disebutkan perawinya itu baik, tidak sabit, suka makan di warung. Makan di warung saja pada hadis bisa, hadis yang disampaikan awalnya sahih bisa jadi baik. Makan di warung nggak pakai tutup kepala, jadi baik. Meludah ketika ngajar, meludahnya bukan ke kiri tapi ke kanan. Itu besoknya sudah nggak ada santrinya lagi. Nah, ini kapasitas ulama-ulama dahulu saking menjaga kemurnian daripada hadis. Kalau Al-Qurannya Allah langsung yang menjaga. Dari dulu Quran salah, pasti
Setelah itu tidak mesti orang berburu itu salah. Ini tanda penjagaan Allah. Tapi kalau hadis ini lebih ringan lagi penjagaannya. Makanya memang memberikan suatu pengaturan. Ya untuk kalau rijal-rijal atau periwayat hadis ada kriterianya tersendiri. Hafalannya lemah, ini bilang simpulan, bimpulan hafalannya lemah. Maka jadinya hadisnya yang awalnya sesuai jadi umum, jadi doain umpama, jadi hasan, jadi doain, misalnya jadi suatu. Makanya hadis selama itu hadis doain, kita tetap harus pelajari, harus kita juga amalkan walaupun sesekali. Selama itu tidak menyangkut masalah akidah, boleh. Karena doa itu periwayatnya bukan hadis, saking menjaganya alim ulama. Maka tentang keilmuan itu boleh. Tapi selama tidak menelanjangi daripada perkara-perkara yang tidak diperlukan, jangan kebablasan. Ulama itu dengan hadis di warung, sedang makan, pakai peci. Wah, istrinya apa lagi? Itu anaknya malah gitu. Jadi nggak boleh menelanjangi yang tidak boleh menelanjangi. Hanya mengungkapkan bahwa ini hafalannya kurang, berarti nggak apa daripada ulama-ulama yang sekarang. Kemudian meminta fatwa pada alim ulama boleh. Meminta fatwa, tapi ya harus diperhatikan majmu'ahnya. Seperti di sini ada satu orang bertanya, tapi menyebutkan nama ini tidak boleh. Karena walaupun untuk kepentingan fatwa, tapi kenapa di hadapan orang lain? Boleh face to face kepada alim ulama untuk minta fatwa. Wahai ulama, gimana? Ini punya muamalah dengan simpulan sama ulama. Jangan sifatnya seperti ini sampai sekarang perjanjian membayar tapi tidak apa-apa, itu menghibah. Tapi sudah berapa? Yang kelima, mengetahui yang dihibah ini adalah orang yang terang-terangan dalam berbuat bukan. Pokoknya mabuk sudah nggak jam 12 malam lagi di setengah zaman. Pokoknya dari pagi anak-anak sekolah sudah mabuk di pinggir jalan. Anak-anak pulang sekolah sudah mabuk. Ada maghrib dia masih nongkrong mabuk. Seperti ini disampaikan supaya tahu memang perbedaan itu ada perbedaan yang haram. Katakan simpulan itu memang tidak benar. Itu haram, tidak boleh. Karena dia sudah berani terang-terangan. Itu dalam satu kasus saja. Bukan kasus yang seperti hal-hal yang lain, perzinahan, pembunuhan. Ini tidak apa-apa. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk mengenali siapa yang dimaksud. Seumpama kalau ujar itu nama Abdullah ada 4. Abdullah sehat. Yang terakhir ternyata Abdullah buta seumpama. Maka ketika kita bicara, kita mau menyebutkan Abdullah yang 4 ini, maka kita boleh. Tadi saya ketemu siapa? Kita ketemu. Saya ketemu sama Abdullah. Yang mana? Yang buta itu. Nah, itu boleh supaya orang paham. Jangan dikasih yang buta yang kita yang itu nggak boleh lagi. Nah, seumpama ada nama Abdullah, nama ada Budi lawan, Budi siapa? Dan dari satu tempat. Sedangkan kita harus menyebutkan aibnya Budi yang pincang itu, tidak apa-apa. Karena itu fungsinya bukan untuk menjelekkan, tapi untuk memahamkan bahwa yang dimaksud adalah Budi yang sampai pincang. 6 ini kita boleh dibahas. Selain itu haram karena bisa menimbulkan suatu mafsadah, keburukan yang besar, yaitu permusuhan. Karena perintah Allah untuk bersatu, berarti siapa yang tidak mau bersatu berarti menentang perintah Allah. Jadi yang dimaksud likulli masa selain daripada riba yang. Nah, dari 6 perkara riba ini ada yang kita bisa hindari, ada yang memang harus kita ucapkan. Sebagaimana kepada hakim harus kita ucapkan, kepada polisi ya, kepada keamanan, keadilan, boleh juga. Kepada siapa? Minta fatwa. Selama itu tidak perlu, tidak masalah. Seumpama kita bisa melakukan bahasa tanpa menunjukkan seseorang, keluar juga fatwa yang kita maksud, bukan kita inginkan ya, tapi kita maksud. Nah, tidak usah kita hindari kalau yang fatwa seperti ini. Menghibahnya dihindari saja, selagi bisa seperti juga menyebutkan supaya orang kenal, ini bisa dihindari. Budi siapa? Yang itu loh yang kakinya sedikit sakit. Nah, itu Budi. Atau Budi yang itu yang tinggalnya rumahnya warna hijau, kan bisa dialihkan. Tapi kalau mau menyebutkan siapa tidak apa, tapi bagusnya.
Itu tadi pembicaraan negatif biasanya bersumber dari satu kata yang negatif. Oh yang pincang, memang pincang itu memang mati itu ya. Itu akhirnya bahasanya satu jam pincang. Tempat saya itu ada yang pincang. Oh ada nggak? Tempat saya malah hanya. Oh saya juga malah pincang. Dibolehkan, tapi ada yang wajib disebutkan, ada yang kalau baiknya ini dari selama itu masih bisa. Wailul likulli humazatin lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat, pencaci atau merendahkan orang yang merendahkan. Alladzi jama'a malahu wa 'addada, yaitu jamaah yang mengumpulkan, bisa dibaca jamaah atau jamaah. Ditakfir batasdid, boleh jamaah yang sebagaimana kita sering dengar, boleh juga jamaah ditasdid mimnya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Alladzi jama'a, yaitu yang mengumpulkan malan, harta, wa 'addada, dan menghitung yang menghitung. Kenapa ini sambungannya ayat 1 dan ayat 2 kok sedikit kurang bisa memahami? Dari mengumpat, merendahkan, kok ayat keduanya menyipati atau menjelaskan daripada siapa itu pengumpat, siapa itu pencaci, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung. Karena biasanya orang berani mengumpat, berani mencaci karena merasa dirinya lebih. Ada kaitannya lagi. Lebih dalam hal apa? Ini tadi malam dalam harta. Kalau ada orang kaya tapi dia kok orang kaya tapi dia kok nggak merendahkan, nggak mengumpat, ini dasar sekali. Karena dia ada kemampuan tapi dia tidak kerjakan kemampuan negatif, tapi dia kan ada itu orang sebenarnya kalau sekali ngomong itu jahat sekali. Tapi karena merasa ekonominya rendah, dia tidak berani bicara. Makanya timbulnya sifat atau pekerjaan mengumpat, mencaci, merendahkan, ini biasanya timbul dari rasa aku lebih dari kamu, aku lebih dari dia, aku lebih dari mereka. Kalau sudah ada lebihnya, itu baik. Kenapa orang tua berani marahin anak? Karena orang tua merasa lebih, saya lebih duluan lahir kok. Saya lebih tahu itu namanya uang, apa itu namanya pekerjaan, maka berani marah. Kenapa bos berani marahin pegawai karyawan? Karena merasa lebih. Kamu di sini kerja saya karena apalagi mengumpat, mencaci, biasa tidur karena ada rasa lebih, karena ada rasa. Padahal setiap orang itu semua punya kekurangan. Maka buka mata untuk melihat daripada keburukan di hati kita, dan tutuplah mata dari keburukan orang lain. Selama kita tidak tahu secara terang-terangan di hadapan kita, sudah banyak-banyaklah berprasangka. Karena salah satu adab ketika mayat ini seorang sakit parah meninggal dunia, itu adabnya selain daripada mentalkinkan sebelumnya, kemudian mempersiapkan daripada penguburannya, itu adalah adab yang terakhir berprasangka baik terhadap mayat. Seapapun keadaan mayat selama hidup, prasangka baik. Maka Allah jama'a malahu wa 'addada, yaitu orang yang mengumpulkan harta, wa 'addada, dan menghitung-hitungnya. Ini tidak hanya untuk orang kaya, karena malam di sini umum. Malam di sini umum, ada lannya. Kalau al-mal ini khusus, namanya ma'rifat, artinya khusus, sempit. Tapi kalau
tidak. Tapi musibah itu apa-apa yang menimpa kita ataupun apa yang akan menimpa kita berupa keburukan menurut kita. Jadi umum orang kaya orang miskin semua ada potensi mengumpulkan. Ayat selanjutnya yahsabu annama lahu aflada, mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu aflada, karena kebodohannya. Yahsabu, dia menganggap, dia mengira, annama lahu, sesungguhnya hartanya, aflada, apa? Akan mengekalkan, ja'alahu khalidan la yamut, yang akan membuat dia itu abadi la yamut, tidak mati. Apa maksudnya harta mengakibatkan apa? Menjadikan orang yang mengumpulkannya tidak mati. Iya, karena orang beranggapan tidak akan mati. Walaupun tahu memang mati itu apa? Akan tiba, tapi seakan-akan ya saya mati memang sayanya, tapi harta saya tidak mati. Perhatikan anna malahu aflada. Malahu, anna, sesungguhnya malahu, hartanya aflada, mengekalkannya. Dalam Al-Quran penyebutan malahu, hartanya, hanya ada 6 kali. Selebihnya harta itu mesti diidofahkan atau disandarkan dengan harta atau pemilikan orang lain. Salah satu kayak contoh, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka, bukan hartanya. Kalau hartanya hanya milik satu orang, tapi hartanya, fi amwalihim, di hartanya, hakun, ada hak, lisa ini bagi orang yang meminta, wal mahrum, ataupun bagi orang yang tidak minta. Makanya harta yang kita punya itu Pak, itu orang datang minta-minta itu yang hartanya orang minta-minta. Tidak ada orang yang minta-minta pun tetap harta kita pun ada punya orang yang tidak minta. Kalau ada komunis datang, kasih saja, kasih. Tandanya memang ada harta kita di orang tersebut. Penyebutan malahu, hartanya ini ada 6 perkara. 5 perkara ini pasti artinya negatif semua. Salah satu contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna an maluhu. Jadi kata siapa itu? Abu Lahab. Negatif positif. Hartanya adalah buat untuk hal-hal menghambat dakwah Nabi. Dan masih ada ayat yang lain. Nah, sedangkan satu ini malu ini hanya bersifat positif, hanya satu saja. Yukti malahu yatazakka, yang dimaksud hartanya Sayyidina Abu Bakar. Bagus. Tapi 5 ini kebanyakan kalau pakai malahu, hartanya ini hanya disandarkan kepada orang-orang yang tandanya apa? Enggak boleh mengaku-ngaku harta, tapi harta itu milik kita semua. Fi amwalihim, di harta mereka, hakun, ada haknya, bisa ini bagi orang yang minta-minta ataupun yang tidak minta. Tandanya harta ini punya orang banyak orang banyak. Walaupun kita punya, tapi nggak boleh mengaku-ngaku harta ini. Ini hikmahnya daripada Islam seperti itu. Kalau kita menganggap ini harta punya hartaku, nah, kebanyakan kita di hartanya tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Maka di balik rekening kita itu ada banyak nama anak yatim. Di balik daripada usaha kita ada banyak orang-orang miskin. Itu yang harus kita sadari. Islam tidak melarang daripada mengumpulkan harta. Islam melarang terlalu cinta terhadap harta. Saya tanya Pak, kita sayang tidak? Cinta tidak sama istri Pak? Walaupun ya seperti apapun istilah. Cinta, kalau suami dikasih orang lain bisa. Kalau masih kecil bilang, yo, ini gitu. Tapi kan fitrahnya manusia nggak mungkin istri itu. Apalagi sampai dipegang nggak terima. Belum lama kejadian gara-gara dilayani sama tukang toko, ada sama wanitanya tukang toko melayani, dia nggak
agak sedikit capek atau gimana kalau rokoknya dilayani, kemudian agak dibanting sedikit barangnya, keluar ibu-ibu itu lapor sama suami, nggak terima suaminya, langsung ditampar itu yang jaga itu koperasi itu jadi nggak terima karena skin, karena hukum dunia ini penyakit. Obatnya apa? Dikrul, ingat. Ingat mati itu bukan berarti nanti mati pakai kain kafan apa, dikubur di mana. Ini bukan ingat mati. Ini masih ingat hidup namanya. Nanti kalau saya mati dikubur di sini ya, izinnya yang bagus sedikit. Atau gimana jalannya terbaru supaya orang mudah jalan. Bukan. Ingat mati itu maksudnya apa? Mati nggak ada yang bawa harta itu saja. Sekaya-kaya apapun mati nggak ada yang bawa. Walaupun mobil saja, walaupun Alphard, kekuburan naiknya juga yang new. Itu kan orang jarang paham seperti itu. Maka kubur dunia bisa diobati hanya dengan ingat. Lampu bagus sekali. Bagus sekali, kita pamer di lampu dari Malaysia, harganya puluhan juta, rumah. Itu kebanyakan orang berbagi karena tidak ingat mati listrik. Coba kalau mati listrik, bisa nyala. Apa yang dibanggakan? Orang penting lampu biasanya yang pentingnya, karena nggak ingat. Malah hanya satu yang positif, yaitu hartanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang mengumpat, orang yang mencaci, merendahkan, itu biasanya mengumpulkan harta, ngitung-ngitung, kemudian anak-anak ada, dia juga yaksabu anak-anak, dia juga mengira dengan hartanya ini akan mengekalkannya, akan memudahkan. Duit itu penting boleh, tapi yang penting duit itu kurang boleh. Duit itu penting ya, semua kita punya kepentingan. Tapi kalau yang penting duit, ini apa ujungnya? Ujungnya duit itu ya. Maka harta boleh dimiliki, boleh dicari, boleh dikumpulkan, tapi kecintaan kita ini yang tidak boleh. Jadi ini susah sekali, susah. Saya itu masih belajar. Semua sama-sama belajar dengan mengaji tahu mana kapasitas yang kita cari ya kita cari, kita kumpulkan ya kita kumpulkan, tapi jangan di harta boleh di tangan, jangan di hati, boleh dimiliki tapi jangan dicil. Kalla la yumbadanna fil hutama, ancaman Allah. Kalla sekali-kali tidak, rojaun, ini ancaman. Kalla sekali-kali tidak, maksudnya perbuatan itu tidak baik, tidak benar. Allah sekali-kali tidak, bukan seperti itu. Layung badan nafil utama, layung badan akan dicampakkan, sungguh akan dicampakkan. An-nabad itu mencampakkan sesuatu tapi negatif. Apa bahasanya? Kalau menguncal, lempar, itu masih mending. Ada positif, ada negatif. Tapi kalau an-nabad layung badan ini menguncalkan sesuatu tapi apa? Negatif. Maknanya negatif. Entah itu tangan kiri, entah itu bukan lempar tapi lempar ke arah bawah, pokoknya negatif. Nyamat. Fil utama, di dalam neraka utama. Kenapa dinamakan utama? Allati tahtimu kullu ma fiha. Allati yaitu tuhtimu hancur kullu ma setiap pokok ulti yang dimasukkan fiha di dalamnya. Kenapa dinamakan utama? Karena segala sesuatu yang dimasukkan dalam neraka utama itu hancur lebur. Kan enak neraka masuk lebur, nggak merosot. Iya, lebur tapi dihidupkan kembali. Kalau di surga setiap satu makan keduanya lebih nikmat dibandingkan makan yang pertama. Di neraka juga sebaliknya apa? Siksa yang pertama, yang kedua lebih dahsyat ketimbang yang pertama.
pertama, yang ketiga lebih banyak daripada yang kedua. Jadi semakin tambah semakin tersiksa. Kalau di surga semakin tambah semakin enak. Maka dikatakan nikmat dunia itu nikmat yang terbatas. Saya suka pangsit, Pak. Tadi kasih pangsit 5 mangkok dalam satu waktu, kira-kira apa? Pangsit pertama nikmat banget, yang kedua nikmat, yang ketiga duit. Yang pertama enak, Pak. Tapi 4 jam stop. Wah, nggak bisa jalan. Tandanya ada batasannya. Tapi di akhirat siksa dari batasan, nikmat juga tidak ada. Makanya apa yang dicari, apa yang dicari. Makanya nikmat dunia yang ada batasannya apa sih? Menjadi orang percayanya sesindir. Sini kabupaten, masih ada kabupaten yang di Sulawesi Selatan provinsi, provinsi. Itu kenikmatan. Kalau kita menggebu-gebu dalam mencari kenikmatan dunia, akhirnya jadi apa? Jadi hambanya. Hamba ini sudah tidak bisa ngatur dunia, yang ada malah diatur. Tapi kembali dari apa? Bukan mengumpulkan, bukan. Islam tidak melarang untuk mengumpulkan harta. Islam tidak melarang untuk menjadikan. Yang larang adalah ketika harta keduniaan masuk ke dalam hati. Karena kalau sudah itu yang masuk dalam hati, maka iman amal-amalnya akan tersingkir. Karena hati ini singgasananya hanya satu. Kalau satu mimpin harta, maka amal-amal akan dipimpin oleh hati, oleh pangkat, oleh jabatan, oleh keduniaan. Tapi kalau iman amal sudah mimpin, maka harta semuanya dipimpin. Singgasana itu satu saja. Presiden ada 3 ya, satu saja masih banyak yang enggak setuju apalagi presidennya langsung 3, bagaimana? Pokoknya ibu kota pindah ke Kalimantan, satu presiden. Presiden kedua mengatakan, ojo Papua, ojo tapi tetap di Jawa, pokoknya Jawa. Satunya tidak mana Papua tidak. Berantem malah juga. Singgasana itu satu kalau sudah diisi kita merasa yang penting itu penting apa? Sholat penting, ngaji penting, sedekah penting. Maka semua yang tidak penting akan dipimpin. Tapi kalau yang dipimpin ini nggak penting, maka yang penting-penting dipimpin ini akan menjadi perkara-perkara yang sia-sia dan perkara tidak penting. Kalau lain badannya nafsu akan dicampakkan, lemparkan rajul dalam wama adraka mal hutamah wama dan apakah adraka kalian tahu aklamaka kalian tahu mal hutamah apa itu hutamah lagi dan lagi adalah pas adraka. Ini tandanya Allah ingin menjelaskan sesuatu bahwa perkara itu tidak bisa dinalar. Perkara itu tidak bisa ada di surat Al-Qadr. Wa ma adraka ma apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul. Apa lailatul qadr? Tidak bisa dinalar. Turunnya malaikat. Begitu utama ini hanya kunci-kunci atau sandi-sandi saja dikatakan masuk utama hancur ini hanya arti katanya. Tapi ketika Allah sudah jelaskan wama adraka ma utama. Apa kalian ma'adroka apa itu utama? Allah tanya nggak bisa dikira. Berarti Allah berfirman narullahil muqaddah. Narullah apinya Allah al-muqaddah yang dinyalakan. Yang di sini ada narullahi. Ini apinya Allah. Seperti saya punya ini teh. Saya kalau itu saya mengucapkan sendiri. Kalau saya katakan ini tehnya Pak Arianto. Nah, kenapa? Maksudnya ini dasarnya api neraka. Ketika saya katakan si miskin dan si kaya,
Saya tadi malam pergi ke tempat si miskin. Kemarin malam saya pergi ke tempat si kaya. Apa pikiran Bapak? Tentang ada penyebutan saya tempat Pak Fulan yang miskin itu. Jadi pandangan kita rumahnya seperti apa? Minimal pokoknya sederhana. Saya pergi ke tempat orang yang Pak Fulan itu yang kaya sekali. Pandangan kita apa? Minimal nggak ada namanya ukuran atapnya hanya cuma berapa meter. Yang nundul indas. Mikirnya seperti tinggi mesti atapnya. Begitu juga kalau naruh dunia, kita bilang naruh dunia, api dunia, kita mikirnya apa? Paling kolong bakal rasa senja itu. Tapi kalau kita bilang apinya Allah, bagaimana? Bagaimana itu apinya Allah? Sedangkan ini Allah Subhanahu wa taala sudah wailun, celakalah karena la yubayyin lakum al-qamah. Bahkan mengancam orang-orang seperti itu. Jadi narullah, apinya Allah, api yang sangat-sangat lagi. Api sedikit dari api neraka ditaruh di dunia itu sudah bisa menjadi apa? Menjadi kawahnya daripada gunung berapi. Itu satu tetesnya saja. Juga satu tetes air liurnya bidadari dicelupkan di lautan yang awalnya asin menjadi tawar. Kalau air liurnya istri kita celupkan satu gelas air tawar dilani walaupun awalnya mau dipamit manis sekali walaupun itu tapi manis itu tapi airnya ditempelkan di teh kopi wah besok ini juga narullah ilmu kodah apinya Allah ilmu kodah yang dinyalakan. Sudah tahu api seperti apa, ditambah lagi apinya Allah al-muqaddah yang kita tahu api itu sudah lalu dinyalakan. Mas siapa? Apinya selalu meningkat, semakin naik, semakin meningkat, semakin membara. Betulan kalau itu allati tattali'u 'alal afidah yang akan membakar 'alal afidah ke hati. Qalbu al-qulub hati-hati fatahrikuha wa almuha asyaddu min almi wa yaliha lirfiha. Al-faidah ini artinya hati. Hati yang merasa, hati yang memahami. Kan dari awal sudah dibilang humaza itu apa? Awal katanya dorongan maka yang dibakar awal dulu apa? Hati. Karena timbulnya mengumpat, melecehkan atau merendahkan misalnya itu timbulnya di hati, maka hatinya dulu yang dibakar. Al-faidah dari kata fu'ad. Kita pernah belajar hati itu ada nama-nama yang banyak, termasuk juga ya fu'ad. Dan namanya fu'ad itu artinya hati juga. Tapi pas disebut fu'ad apa? Hati yang memang bisa menerima sesuatu namanya fu'ad. Makanya faedah itu kata fu'ad apa? Faedah itu manfaat atau kesin. Kumpulan apa sih faedahnya? Apa sih manfaat? Al-qulub hati yang dimaksud membakar hati. Pada hari dua membakarnya wa al-muha asyaddu ala ghairiha. Yang mana apinya Allah ini asyaddu min ala ghairiha. Ini lebih dahsyat ketimbang api-api selain daripada apinya Allah. Maksudnya ketimbang api dunia. Lilutfiha karena saking lembutnya. Jadi api di dunia ini masih kasar, Pak. Kenapa? Karena dia membakar sesuatu yang dari luar terlebih dahulu. Kita bakar ayam dan gosok mana dulu? Kulit dari luar. Tapi ini akidah lilutfiha apinya Allah ini lembut. Yang dibakar digosokkan itu yang hati dulu. Bagaimana?
Terjemahannya itu saya pernah baca miliknya ini sampai apinya itu masuk ke pori-pori. Jadi matangnya itu sesuatu presto lah mungkin ya. Ya cocok presto karena nanti ayatnya agak nyambung-nyambung juga. Bukan sama prestonya, tapi sama hubungannya dengan sisaan yang bagi orang pengumpat. Masak dari dalam. Kalau presto ya apa semuanya hancur. Maka lanjutannya innaha alaihim soda. Jamu dhamir ayatu iman akul musodah bil habis wabil waw badaluha mutiqah. Bisa dibaca musodah, bisa juga dibaca musodah. Apa? Musodah. Bisa ya musodah, bisa innaha alaihim musodah, bisa juga innaha alaihim musodah. Innaha sesungguhnya alaihim ke atas mereka yang disisa itu musodah ditutup. Jadi disiksa di satu tempat di nerakanya Allah dan ditutup. Jadi berarti benar seperti presto. Jadi apinya itu bukan api malah yang keluar, tapi apinya dia malah berputar-putar di situ saja. Sedangkan apinya tambah besar. Kita bayangkan sendiri yang bisa dibayangkan. Juga kita akan mendengar. Fi amadin mumaddada, bisa dibaca juga fi umudin mumaddada. Penjelasannya bidomil ain, bisa didomahkan keduanya, ain-nya didomahkan, bisa juga difathah, bisa kedua juga difathahkan. Amadin atau umudin mumaddada, di dalam umudin tiang mumaddada, fi umudin di dalam tiang-tiang mumaddada yang panjang atau yang tinggi. Kalau tiang yang tinggi, sifat 5 qablahu fatatuna dan ini menjelaskan bahwa apinya itu berasal dari tiang tersebut. Jadi diikat tiangnya atau temboknya itu tinggi, tapi tiangnya itu mengeluarkan api, innaha alaihim sodah, ditutup tempatnya. Kesisaan itu fi umudin mumaddada, dalamnya ada tiang-tiang mumaddada yang panjang yang mengeluarkan api. Maksudnya fataku benar dakhilul umud, mengeluarkan api. Apa maksudnya ini kok mengeluarkan api? Tiang, kalau tempat itu tertutup, tiangnya yang panjang, otomatis itu kita sedikit lega, ya kan? Tiang ini tembok lah, bahasa tembok. Seperti ini lega. Nah, kelegaan itu tapi bukan menjadi suatu kenikmatan. Kenapa? Karena apinya itu asalnya dari tiang tersebut. Nah, gitu. Jadi otomatis kalau semakin tiangnya panjang, semakin apinya banyak. Kalau kita berimajinasi, satu ruangan ditutup. Kalau tiangnya itu umudin mumaddada, tiangnya tinggi, berarti kan kalau ada api setidaknya kita lebih bisa panjang selamatnya kan? Secara logika, imajinasi. Karena dia panjang. Yang ini ya kalau kita bahasanya tembok lah, bisa diartikan tembok lah. Temboknya tinggi kan berarti ruangan ini kita semakin bisa, maksudnya lebih panjang, kita bisa selamat kalau kita nggak keluar. Tapi permasalahannya di umum di rumah dada ini fataku benar udah di umum, apinya itu asalnya dari tiang tersebut. Jadi semakin panjang temboknya itu bukannya semakin buat lega, tapi semakin banyak api yang keluar. Sedangkan sifatnya api tadi apa? Semakin nyala. Apinya Allah yang dinyalakan. Bom api saja itu sudah menyala. Kalau dinyalakan siapa? Semakin ini. Bisa dimana oleh kesimpulannya yang pertama. Yang pertama, kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada kualitas keislaman seseorang yang baik adalah dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermakna. Karena biasanya perkara-perkara yang tidak bermakna ini perkara mubah, tapi bisa meningkat menjadi makruh. Perkara makruh kita lakukan, mengapa makruh itu walaupun tidak berdosa tapi kita jangan lakukan, itu karena potensinya juga bisa menjadi haram. Dan kalau orang sudah tahu haram masih dikerja juga, ini jadi apa? Kalau sudah haram, menganggap bahwa haram itu menjadi perkara yang biasa saja, diperbolehkan. Sedangkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, katanya halal sudah jelas, haram itu sudah jelas. Maka yang pertama, tinggalkan perkara yang kurang bermanfaat dalam pembicaraan kita. Selamatul Islam, fikir diri Islam. Selamatnya mukmin orang itu dengan menjaga lisan. Pedang tergores di tubuh seseorang, luka seminggu 2 minggu. Tapi apabila lisan tergores di hati seseorang, ini luka yang susah untuk sembuh. Maka kita belajar untuk memperbaiki daripada muamalah kita. Nah, terutama kalau kita pertemuan atau kita sedang pembahasan, jangan lupa sebelum berpisah diusahakan untuk istighfar. Tapi ada juga penyampaian itu dalam syarat yang solid. Tapi ini kil itu pendapat yang lemah. Apa? Ketika kita menghibah seseorang yang orang itu tidak kenal dengan kita, maka kita mengucapkan istighfar saja. Ini kil pendapat lemah. Tapi paling tidak ketika kita pernah menghibah bicara seseorang yang kita sebenarnya tidak kenal juga sama orang tersebut juga tidak kenal dengan kita, maka banyak-banyak istighfar. Tapi sebagai mungkin malah kita datangi minta keikhlasan. Tapi tidak semua kesalahan kita akui. Selama itu sudah bisa untuk kita tutup saja. Tapi selama itu memang butuh pengakuan, akui. Maaf, aku ini banyak salah. Itu ternyata. Travel itu sebenarnya isinya penjual boneka. Itu nggak perlu diangkat. Tapi bukan berarti harus dilakukan juga anjuran tidak. Tapi jangan dilakukan selain tidak menimbulkan apa. Kalau dengan pengakuan itu malah menimbulkan suatu hal yang besar, tidak usah tidak usah. Tapi seperti mencuri, makan hak orang lain, apalagi jambret, copet. Ini harus benar-benar kita harus akui kalau itu, karena itu berkaitan dengan muamalah seseorang. Minta keikhlasannya benar-benar. Maka yang pertama. Yang kedua, jangan mengaku-ngaku harta. Al-Quran sendiri sudah menyebut harta pasti ditujukan atau disebutkan dalam Al-Quran pasti kebanyakan dengan lafaz jama'. Apa maksudnya? Harta mereka, harta anak yang tidak ada penyebutan malu hartanya kecuali 6 perkara, dan itu yang sisi yang positif hanya satu saja, hartanya Sayyidina Abu Bakar, karena tahu orang yang paling setia dengan Rasulullah dan siap mengeluarkan apapun adalah Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika Sayyidina Umar datang ke masjid, Sayyidina Abu Bakar juga datang ke masjid, tanya-tanya tentang apa yang sudah diinfakkan untuk di jalan Allah. Maka Sayyidina Umar, saya ini sudah lumayan karena setengahnya daripada harta saya infakkan, setengahnya untuk keluarga. Sedangkan kamu membakar apa ini? Karena Sayyidina Umar ini orangnya agak berani memang, jadi sama orang tua punya tegas, berani. Sedangkan apa yang sudah kamu lakukan, wahai Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar pintar jawab. Sayyidina Abu Bakar tidak katakan semua hartaku di jalan Allah, tidak. Tapi dikatakan apa? Anak keluargaku tinggalkan hanya untuk Allah. Pokoknya anak keluargaku bekalnya hanya Allah dan Rasul. Tandanya apa? Entek-entekan dalam harta. Walaupun kalau seumpama harta itu dikumpulkan nominalnya tetap banyakkan sih Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar
10% saja dari usaha saya. Tapi 10%-nya berapa? 1 miliar seumpama. Sedangkan ada orang yang tidak punya apa-apa, penghasilan sehari hanya 100 ribu. Dia katakan setiap hari saya sedekahkan semuanya untuk Allah. Padahal kalau dikumpulkan 100 ribu dengan 1 miliar bagaimana? Sedangkan 1 miliar masih 10% orang itu. Sedangkan 100 ribunya orang yang satunya 100%. Kalau secara nominal harta lebih bagus ya banyak, karena harta semakin banyak semakin dipakai semakin bermanfaat. Tapi lapas yang saya bilang Abu Bakar ini mudah bagus sekali. Dia tidak pamer langsung bilang semua harta aku tinggal, tidak. Tapi aku tinggalkan keluargaku, Allah dan Rasul. Tandanya apa? Gak ada yang tersisa. Walaupun kita nggak bisa niru 100%, tapi kita belajar untuk paling tidak Pak, zakat jangan pernah telat. Zakat jangan pernah telat. Zakat apapun. Yang kedua, setiap kita mendapatkan sesuatu berapa? 2,5%. Kalau kata guru kami itu sebagai penawar daripada racun daripada harta. Beli mobil, harganya berapa? Kalau nyicil, seumpama 300 juta, 2,5% berapa? Keluarkan langsung. Dia mau kalah dengan orang-orang non-Islam. Saya pernah di Bali, Pak, mobil baru terus dia ada saja. Ada saja. Saya tidak mencari dia, tapi setiap beli sesuatu mesti ada saja. Bukan orang sana orang yang hidup. Setiap hari di jalan itu Pak, baunya saja. Setiap hari. Jadi ada pasar khusus untuk kita nih. Dari jalurnya itu yang baru, dari beras ataupun beras kuningnya itu enggak. Karena tahu itu sedekah mereka bagi sesuatu yang tidak nampak. Nah, orang Islam sendiri yang sekarang malah kalah. Kenapa? Orang Islam ini tadi terjebak dalam suatu sistem yang mana merasa bahwa itu tadi harta yang bisa menyelamatkan daripada kehidupannya dunia dan akhirat. Padahal kalah mereka tidak. Dia memang gunakan sesuai dengan perintah Allah, sunnah dan tidak. Dan yang diperhatikan lagi adalah nafkah wajib kita. Seperti zakat wajib, maka sedekah yang nomor 2. Jangan sampai sedekahnya rajin tapi zakatnya telat. Itu juga sedekah juga ada dua Pak, sedekah wajib, sedekah sunnah. Apa sedekah wajib? Nafkah anak istri. Nah, nafkah anak istri ini wajib, ini harus kita perhatikan. Ini sudah bagi belum istri kita, sudah bagi belum anak kita. Jangan sampai kita sedekah jauh-jauh tapi bukan anjuran daripada sedekah kita Pak, kekarib kerabat, kekarib. Sempat saya mikir semalaman, yang nggak semalaman juga. Maksudnya apa sih hikmahnya kok Allah itu suruh memberikan sedekah itu kepada yang dekat dulu? Padahal kan kamu bisa langsung dikasih gitu. Tapi kenapa sistem Allah ini kalau sedekah suruh kerabat dulu? Saya timbul jawaban, walau alam benar tidak, tapi timbul jawaban dari pikiran saya sendiri. Saya beri dari pikiran dulu. Ternyata itu salah satu kemudahan panitia tanpa ada panitia. Bagaimana? Kemudahan membagi sedekah terorganisir tanpa organisasi. Tetap ya sedekah bersama lanjut Pak, jangan langsung belajar sedikit lah, sendiri nanti mengkhawatirkan nggak jadi siar lagi. Apa maksudnya terorganisir tapi tidak ada organisasi? Saya punya saudara, Pak Arianto punya saudara. Saya fokus ke saudara saya makmurkanlah. Mana yang kira-kira nggak mampu sekolah, saya sekolahkan. Mana yang makannya sedikit, ya saya kasih makan berapa. Pak Arianto juga fokus seperti itu. Maka secara nggak langsung kalau umat Islam sudah bisa seperti itu, maka apa kehidupan orang Islam ini akan menjadi apa? Baik. Tapi kalau tidak seperti itu, akan lanjut. Apa lanjut? Seumpama nih, tanpa ada anjurannya sedekah kepada kerabat dulu. Pak Arianto punya saudara, nggak punya. Saya punya saudara juga, nggak punya. Nggak ada sistem daripada Allah perintahkan untuk saudara-saudara terdekat. Pak Arianto punya sedekah ke saudara saya. Ternyata saudara saya juga ini sudah saya kasih sedekah. Secara nggak langsung sedekah itu ngumpul satu penerima jadi dua sedekah. Sedangkan Pak Arianto sendiri punya saudara yang tidak mampu, tidak disedekahi. Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu ya. Saya nggak paham ya, tanya sama
ataupun hikmahnya ibadah. Kenapa kok kali kerabat ini? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kali kerabat? Karena yang ngurusin kita nanti ketika kita sakit, ketika pasti saudara. Ini seakan-akan ingin memberikan timbal balik bahwa Islam itu ingin mengatur kehidupan yang sangat indah. Saya sakit, siapa yang datang duluan? Oke, tetangga ini hanya sumber informasi. Tapi tetangga datang juga apa? Ada bisa saya disambungi? Siapa orang tua kita? Siapa orang tua kita? Siapa anak kita? Masih seperti itu juga. Akan seperti itu juga. Saudara hanya sumber, tetangga hanya sumber informasi. Selebihnya tetap apa? Saudara. Nah, kalau kita mau berbaik saudara, bisa jadi saudara kita ataupun kerabat kita ini orang yang nggak punya, tapi dia loyal dalam pekerjaan. Maka pekerjaannya bisa kita menerima. Bukan manfaat, tapi kita bisa mengambil daripada hasil dari Terus yang terakhir, yang kedua jangan menganggap harta kita itu harta, tapi harta milik bersama. Terus yang terakhir, ancaman Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan bagi orang yang mengumpulkan harta, menganggap harta yang bisa mendatangkan kebaikan keburukan dunia akhirat dan cinta terhadap harta tersebut. Bukan berarti Allah melarang mengumpulkan harta. Kalau orang Islam miskin semua, bagaimana nanti akan membayar? Maka semua tetap harta boleh dicari, tapi tidak boleh dicinta. Harta pun ya kadang kita pusing kok. Ngomongnya di sini kayak sok-sok ya sih. Pulang nanti nggak punya tabungan juga kayak gimana? Benar apa enggak? Ya kalau iman kita seperti itu. Ayo kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Harta yang harus benar-benar kita doakan. Ayo masuk kamar, masuk rumah juga. Boleh cepat apa namanya? Dompet juga tipis ya. Puyeng juga. Makanya kita semua belajar. Tidaknya kita inilah buat yang kita pelajari ini dan dapat